Kalau suami gue itu lebih suka olahraga tuh di malam hari. Jadi biasanya dia sebelum tidur tuh dia olahraga, entah itu push up atau apapun. Kalau gue nggak ngikutin, gue ngeliatin doang. Nggak apa-apa, yang penting olahraga, asalkan nggak masuk rumah sakit. Karena rumah sakit aja kayak kegiatan sehari-hari ini kayak ngevlog tapi ngomong gitu ya. Jadi bangun pagi pasti ya. Terus habis itu kalau karena aku punya anabuls, jadi aku jalan-jalan dulu nih sama kedua anabulsku yang lucu-lucu itu. Jadi aku keliling komplek sekaligus ya olahraga ya tipis-tipis kayak gitu. Terus aku baru siap-siap ke kantor. Terus ngantor. Terus kalau masih ada pekerjaan freelance di luar kantor, aku kerjakan. Langsung ya hahihi sama suami dan anak-anak aku, anabul-anabul ini. Aktivitas hari ini sangat membosankan ya, seperti hari-hari sebelumnya. Bangun tidur, sarapan, mandi, prepare, berangkat, naik kereta, terus nyampe kantor, kerja, istirahat, makan, kerja lagi, pulang, Bobo. habis itu main HP, tidur. Udah, itu aja. Balik lagi kedua anabulsku itu, aku biasa cari jalan-jalan ya sama mereka. Kita carilah tempat buat mereka training, buat mereka lari-lari bebas, bisa off list. Dan di situ aku juga olahraga. Kadang aku juga lari nih bareng suami aku. Terus juga kadang ya kalau suami lari, aku ya di rumah aja. Tapi aku yoga, pilates gitu. Aku lagi nyobain ya, karena newbie nih guys. Kalau gue weekend lebih ke tiduran, main HP, pokoknya rebahan terus. Dari pagi sampai ketemu pagi itu rebahan. Karena gue punya suami, jadinya gue pastinya itu weekendan itu pasti jalan sama suami. Karena setelah menikah itu gue tipe orang yang kayak males bersosialisasi gitu loh sama temen-temen. Pasti kalau ada yang ngajak gue tolak, tapi kalau suami yang ngajak jalan, hayo hajar weh gitu ya kan. Jadi pasti weekend itu Sabtu Minggu tuh keluarnya sama suami. Terus habis itu aktivitas lainnya tuh nggak ada sih ya. Olahraga tuh jarang, semaunya aja. Kalau dengar penjelasan gue tadi sangat tidak sehat ya guys. Karena olahraga tuh semaunya, sebulan sekali 2 kali tuh udah alhamdulillah banget ya. Karena walaupun udah ada banyak peralatan tuh ya olahraga, dibeli doang dipakai mah enggak. Baju juga baru sekali dipakai, sepatu running juga baru baru beli. Mau lari hujan nggak jadi lari. Sampai sekarang tuh sepatu belum dipakai lagi. Nah di sini budayanya jajan tidak sehat ya. Teman-teman kantor tuh sangat tidak sehat. Jadi saya ikut tidak sehat juga kadang guys. Kalau Anggit berarti sehat banget dong. Enggak juga sih, karena memang sebenarnya aku tuh suka olahraga juga karena suami aku ya. Kebetulan suami aku marathoners gitu kan. Jadi ya dan pukulan lah, karena dia ngomong pokoknya usahainlah untuk olahraga tipis-tipis. Karena apa? Kalau misalkan nanti kami punya anak nih, masa kami nggak bisa lari-larian ngikutin anak-anak, terus kita jompo gitu kan, nggak lucu banget gitu. Jadi kita goalsnya itu ya besok bisa lari-larian sama anak-anak lah gitu. Kalau kita udah punya anak. Menarik jadi tapi bukan berarti kalau olahraga terus nih kita pasti kalau olahraga terus pasti nggak bisa sakit. Itu enggak ya guys ya, hati-hati untuk pengertian itu gitu. Oke, yang pertama ngatur waktu sih ya. Jadi memang ada waktu buat kita olahraga. Terus kita juga olahraga kan juga ada bener-bener macam-macam ya. Ada yang buat fisik, terus juga ada untuk yang kayak misalkan yoga gitu-gitu. Kita buat mental health juga seperti itu tanpa sadar. Terus kita juga makan makanan sehat lah gitu. Ya walaupun memang balik lagi sama sih kayak Andy, aku sering banget makan-makan yang nggak sehat kayak gitu kan. Tapi kita minimalisir nih, terutama gula teman-teman. Jadi gula itu emang serem banget gitu kan. Terus juga istirahat cukup itu pasti ya. Dan usahain lah kalau misalkan kita jarang olahraga ini, tapi kita rajin jalan gitu keluar gitu. Misalkan kita mau beli makan, nggak usah nitip-nitip lah. Kita makan-makan nih kemana gitu kan, ya lumayan itu jalan gitu dong. Minimal 10.000 langkah per hari. Coba hitung teman-teman di HP kalian sudah 10.000 langkah? Pasti belum.
ya kan? 18. Karena suami gue ini sangat posesif masalah kesehatan, jadi meminimalisir kejorokan hidup gue ini dengan menyetok makanan-makanan yang sehat lah di rumah. Jadi tuh kalau belanja sama suami tuh ya belanjanya tuh lebih ke sayur. Jadi kita nggak nyetok frozen food tuh nggak ada, mie instan tuh nggak ada. Jadi gue makan jeruk tuh benar-benar kayak cuma di kantor aja gitu. Karena kalau di rumah tuh clean lah, pokoknya kayak bumbu dapur pun nggak ada pakai matching ya? Iya, matching. Nggak pakai matching karena suami gue sangat posesif. Kalau suami gue itu lebih suka olahraga tuh di malam hari. Jadi biasanya dia sebelum tidur tuh dia olahraga, entah itu push up atau apapun. Kalau gue nggak ngikutin, gue ngeliatin doang. Jadi gue olahraganya tuh tetap di Sabtu atau Minggu itu, di hari Sabtu atau Minggu. Jadi kan tadi gue udah bilang ya kalau gue tuh nyetok makanan nih, makanan sehat. Nah jadi gue lebih suka masak dan dia lebih suka makanan yang bikinan dari gue gitu. Dia nggak suka beli karena dia menghargai makanan gue, guys. Dan kalau untuk ditanya murah atau enggak, justru sangat jauh lebih murah ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya makan di luar tuh udah lebih mahal dan lebih tidak sehat. Biasanya gue kalau jajan di luar tuh untuk makanan yang jorok aja sih. Kalau untuk makanan sehat gitu, untuk sehari-hari lebih prefer masak sendiri. Sebenarnya sih tergantung ya, bisa mahal, bisa murah, bisa hemat, itu tergantung. Karena memang sih catering di luar sana, ya aku nggak mau menutup ya bermanis-manis lah, memang cukup mahal ya. Kalau misalkan kita lihat di catering luar sana, ada yang jus juga tuh mahal banget, yang ijo-ijo itu mahal banget menurut aku gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ngatasinnya, guys, di TikTok tuh udah ada guys yang cara-cara untuk kita bikin salad itu murah banget, dan aku lagi bikin nih di rumah sekarang. Jadi tinggal siapin aja sayur-sayur, terus ya kita potong-potongin, dan itu bisa buat stok seminggu loh. Selada 2 biji bisa buat seminggu ya. Iya, terus paling ya proteinnya kita pakai dada ayam, terus juga telur rebus kayak gitu aja. Sebenarnya itu bisa-bisa aja. Dan kalau aku pribadi sih, aku juga tidak menutup kemungkinan aku juga makan jorok ya, karena kan aku suka banget makan di luaran sana, apalagi aku sama suami juga suka jajan. Jadi ya untuk meminimalisir ya kayak gitu aja sih paling hematnya. Ini dalam olahraga tuh punya 2 tujuan teman-teman. Jadi yang pertama untuk sehat, yang kedua itu untuk koneksi gitu. Jadi tergantung, kadang aku bisa olahraga yang mahal, bisa olahraga yang murah. Murah ya tinggal lari aja di komplek gitu kan. Paling sepatu adalah yang untuk pemula-pemula, dan juga sekarang tuh sepatu lokal tuh juga udah keren banget sih teman-teman, dan udah bisa buat race juga gitu kan. Dan sekarang kebanyakan juga pada pakainya local pride gitu. Jadi nggak usah malu untuk olahraga kalau misalkan pakai sepatu-sepatu kayak gitu, itu juga murah dan kita sehat. Dan kalau misalkan untuk mahal nih, kayak misalkan kita mau yoga, mau pilates, ya kita dapat sehat, kita tenis juga, golf juga gitu kan. Jadi kita dapat sehat, tapi kita juga bisa dapat koneksi. Jadi lebih ke situ sih. Jadi aku memang ada alokasi ya buat yang mahal, buat yang murah kayak gitu, kayak gimana. Jadi lebih seringnya sih yang murah ya, karena ya aku cuma lari sama suami aja, sama anjing-anjing aku aja kayak gitu. Olahraganya itu Sabtu Minggu di komplek, lari di rumah, ya jelas sangat murah dan tidak mengeluarkan biaya ya. Kalau untuk yang berbayar gitu paling jarang sih ya, sekali berbayar paling cuma 50.000, dan itu cuma olahraga pound-fit biasa, itu doang sih. Kalau gue karena belum menganut banget healthy life, tapi untuk keseharian udah ada lah ya sebagian healthy life ya. Kalau menurut gue sih nggak terlalu semahal yang dibayangkan. Karena kalau kita pikir nih, kita beli salad yang salad box gitu, itu kan satunya aja tuh nggak ada yang under 50.000 lah. Itu paling di range 60-100.000, dan itu untuk sekali makan nih, atau 2 kali makan lah dalam sehari. Tapi dengan uang 50.000 tuh, kalau benar yang dibilang Kak Anggit ya, jadi di TikTok itu kan udah banyak. Jadi kalau misalnya 50.000 nih lu beli salada, terus beli apa lagi sih, timun, wortel, jagung, itu udah
banyak banget dan bisa buat nyetok seminggu untuk berdua gua sama suami gitu. Iya, bener. Jadi jatah yang bulanan buat masak ini bisa dipakai nih kayak cuma buat nambahin proteinnya doang, cuma buat kayak telur sama dada ayam paling berapa sih. Jadi kalau dibilang mahal sih enggak ya, apalagi dressing salad juga nggak semahal itu dan itu bisa buat nyetok untuk 1 bulan. Jadi kalau dibilang mahal, balik lagi sih ke apa ya, ke keinginan masing-masing. Ada yang mau emang makanannya mahal ataupun mau makanan murah gitu. Kalau dari aku sih kembali ke pribadi masing-masing ya, karena memang sebenarnya nggak menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan sekarang itu banyak banget yang udah nganut healthy life dan memang mahal, karena memang ya buat kece-kecean di Instagram kayak gitu kan, biar fotonya lebih oke lah gitu. Ketika kita lari, dia pakai baju apa sih, merek apa sih, sepatu merek apa sih, kayak gitu sih kebanyakan ya. Tapi kalau menurut aku juga lebih mahal itu biaya rumah sakit teman-teman gitu kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting olahraga asalkan nggak masuk rumah sakit. Karena rumah sakit aja kayak ya sekarang bisa aja 700 tuh udah minimal banget gitu kan, udah mahal banget gitu. Jadi menurut aku sih ya so-so lah ya, bebas mau menganut yang mahal, mau menganut yang murah, dan itu pilihan kayak gitu. Mau yang murah ada, mahal ada sih, balik lagi kayak gitu. Tergantung pribadi. Kalau aku pribadi sih ya, aku penganut dua-duanya kayak gitu. Oke, fleksibel ya? Iya, fleksibel. Oke, kalau aku pribadi terkait dengan itu ya, jadi memang nggak ada pemeriksaan rutin, karena aku juga sempat kemarin ada pengobatan rutin juga nih teman-teman. Jadi kalau pemeriksaan rutin tuh aku jujur aja baru mulai sama suami aku, jadi untuk periksa gigi rutin kayak gitu aja sih. Jadi memanfaatkan asuransi juga, kebetulan aku juga ada asuransi pribadi, asuransi kantor aku, kantor suami, dan juga BPJS ya yang pastinya. Jadi memang kita punya banyak fasilitas itu, jadi kita pakai untuk ke dokter lah, kita untuk cek-cek segalanya kayak gimana gitu. Dan honestly karena aku sendiri udah kayak alergi rumah sakit kali ya, aku kalau di rumah sakit udah badan aku capek sakit-sakit gitu kan, jadi aku jarang sih kalau ke rumah sakit untuk cek-cek semua, kecuali memang urgent dan dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan aja kayak gitu. Nggak ada ya, karena MCU nggak nge-cover asuransi kantor, jadi nggak ada sih. Paling gue lagi sakit doang dan spesifik penyakitnya langsung ke spesialis, dan itu juga nggak semuanya kan. Intinya nggak ada. Oke. Karena mahal. Oke, kalau gue pribadi kan karena olahraganya nih di rumah ya kan, lari di komplek, workout, yoga, ngandelin YouTube, jadi bener-bener nggak ada biaya. Dan gue emang lebih nyaman karena gue hijabers ya kan, jadi gue nggak suka tuh pergi-pergi ke tempat gym atau yang walaupun sesama perempuan kayak tetep tempat-tempat yoga kan ya satu gender kan, cewek ya cewek semua, tapi tetap ngerasa nyaman tuh kalau di rumah sendiri gitu ya, walaupun agak risih juga ya kalau diliatin suami gitu. Nah terus juga kalau untuk makanan sih enggak ya, karena kan kita menyesuaikan dengan uang bulanan juga dan uang makan tiap harinya. Jadi kalau misalnya kita lagi masak sehat ya kan itu yang kita makan, jadi kayak gimana sih, nggak ngeganggu sama sekali kok. Pokoknya menyesuaikan kemampuan diri masing-masing aja. Setuju banget sama Indi juga ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan yang memang yang mau dituju kayak gitu. Karena aku juga ada tujuan ya, nggak semuanya mahal dan juga nggak semuanya murah. Karena tergantung tujuannya masing-masing nih kayak gitu. Tergantung dengan tujuan kalian olahraga. Apakah memang untuk olahraga cuma buat sehat ya sehat, olahraga aja gitu. Yang gampang-gampang gitu kan. Ya kalau misalkan untuk ngejar ini juga ya, ngejar koneksi dan segala macam ya monggo kalau misalkan mau kelas-kelas dan segala macam. Dan lumayan kalau misalkan kali aja ya kita rutin kayak gitu, terus kita juga dilihat, lumayan ada endorse, lumayan banget. Kita juga bisa dapat free untuk race, lari gitu-gitu juga kita bisa banget sih untuk dapat itu. Jadi ya semua ada kebutuhannya lah, tujuannya juga kayak gitu menurut aku.